Ja'far as-Shadiq Imam Ahlus Sunnah tokoh dari kalangan Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dicatut oleh Syiah sebagai tokoh sekte mereka, sebagai imam keenam dalam keyakinan Syiah Itsna Airiyah. Padahal jauh panggang dari api, akidahnya sangat berbeda jauh dengan akidah sekte Syiah. Nasab dan kepribadiannya ia adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Thalib, lahir di Madinah tahun 80 Hijriah dan wafat di kota yang sama pada tahun 148 Hijriah, dalam usia 68 tahun. As-Shadiq merupakan gelar yang selalu tersemat kepadanya, karena ia terkenal dengan kejujurannya dalam hadis, ucapan, dan tindakan. Ia tidak dikenal berdusta. Tidak hanya pada Syiah, gelar ini juga masyhur di kalangan umat Islam. Syekhul Islam sering menyebutnya dengan gelar ini. Lakop lain yang menempel pada Ja'far adalah Al-Imam dan Al-Faqih, karena memang ia adalah seorang ulama dan tokoh panutan dari kalangan Ahlul Bait. Namun yang membedakan keyakinan umat Islam dengan keyakinan Syiah, bahwa menurut umat Islam Ja'far as-Shadiq bukanlah imam yang masum, bebas dari kesalahan dan dosa. Imam Ja'far as-Shadiq dikarunia beberapa orang anak, mereka adalah Ismail, dijadikan imam oleh Syiah Ismailiyah. Ismail adalah putra tertuanya, wafat pada tahun 138 Hijriah, saat ayahnya masih hidup. Kemudian Abdullah. Dari Abdullah inilah terambil kunyah Ja'far, Abu Abdullah. Kemudian Musa, ia dijadikan oleh Syiah Itsna Asriyah sebagai imam yang ketujuh setelah Ja'far, kemudian Ishak, Muhammad, Ali, dan Fatimah. Ja'far dikenal sebagai seorang yang dermawan dan sangat murah hati. Sifat ini seakan warisan dan tradisi dari keluarga yang mulia ini, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling murah hati di antara keluarga ini. Dalam hal kedermawanan, ia juga mewarisi sifat kakeknya Ali Zainal Abidin yang terkenal dengan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Kisah yang masyhur tentang Ali Zainal Abidin bahwa pada malam hari yang gelap, ia memanggul sekarung gandum, daging, dan membawa uang dirham di atas pundaknya, lalu ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan orang-orang fakir dan miskin di kota Madinah. Keadaan demikian tidak diketahui oleh orang-orang yang mendapat pemberiannya sampai ia wafat dan penduduk Madinah merasa kehilangan dengan sosok misterius yang senantiasa membagi-bagikan uang dan makanan di malam hari. Perjalanan keilmuannya Ja'far as-Shadiq. Ja'far as-Shadiq menempuh perjalanan ilmiahnya bersama dengan ulama-ulama besar. Ia sempat menjumpai sahabat-sahabat Nabi yang berumur panjang, seperti Sahal bin Said as-Sa'idi dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Dia juga berguru kepada tokoh-tokoh utama tabi'in seperti Atta bin Abi Rabah, Muhammad bin Syihab az-Zuhri, Urwah bin Zubair, Muhammad bin Al-Munkadir, Abdullah bin Rafi, dan Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Dia juga meriwayatkan dari kakeknya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Mayoritas ulama yang ia ambil hadisnya berasal dari kota Madinah. Mereka adalah ulama-ulama tersohor, sikah, memiliki ketinggian dalam amanah dan kejujuran. Adapun murid-muridnya yang paling terkenal adalah Yahya bin Said al-Ansari, Aban bin Tahlib, Ayub as-Sikhtiyani, Ibnu Juraij, dan Abu Amr bin al-Ala. Demikian juga Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas al-Asbahi, Sufyan ats-Tsauri, Syu'bah bin al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Sabit al-Bunani, Abu Hanifah, dan masih banyak lagi. Para imam hadis kecuali Imam Bukhari meriwayatkan hadis melalui jalurnya di kitab-kitab mereka. Sementara Imam Bukhari meriwayatkan hadis melalui jalurnya pada kita selain as-Sahih. Berkat keilmuan dan kefakihannya, sanjungan para ulama pun mengarah kepadanya. Abu Hanifah mengatakan, tidak ada orang yang lebih faqih daripada Ja'far bin Muhammad. Abu Hatim Ar-Razi dalam Al-Jarh wa At-Ta'dil, 2/487 berkata, dia, sikah, tidak perlu dipertanyakan kualitas orang sekali berdia. Ibnu Hibban berkomentar, dia termasuk tokoh dari kalangan Ahlul Bait, ahli ibadah dari kalangan atba' at-tabi'in, dan ulama Madinah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memujinya dengan ungkapan, sesungguhnya Ja'far bin Muhammad termasuk imam, berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah. Demikian sebagian kutipan dari para ulama yang memuji kedudukan Ja'far bin Muhammad as-Shadiq. Ja'far as-Shadiq tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Orang-orang Syiah bersikap berlebihan terhadap Ja'far as-Shadiq, mereka mendaulatnya sebagai imam keenam,
Pengakuan mereka ini hanyalah klaim sepihak saja. Buktinya, apa yang Ja'far as-Shadiq yakini dan ia katakan sangat jauh berbeda dengan keyakinan-keyakinan Syiah. Misalnya sikap Ja'far as-Shadiq terhadap Abu Bakar as-Shiddiq dan Umar al-Faruq. Besarnya kecintaan Ja'far kepada kedua tokoh Islam ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Abdul Jabbar bin Al-Abbas Al-Hamdani berkata, sesungguhnya Ja'far bin Muhammad menghampiriku saat hendak meninggalkan Madinah. Ia berkata, sesungguhnya kalian, insya Allah termasuk orang-orang soleh di Madinah. Maka tolong sampaikan kepada orang-orang, barang siapa yang menganggapku sebagai imam masum yang wajib ditaati, maka aku berlepas diri darinya. Barang siapa yang menduga aku berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, maka aku pun berlepas diri darinya. Ad-Daruqutni meriwayatkan dari Hanan bin Sudair, ia berkata, aku mendengar Ja'far bin Muhammad saat ditanya tentang Abu Bakar dan Umar, ia berkata, engkau bertanya tentang orang yang telah menikmati buah-buahan surga? Pernyataan Ja'far ini sangat jelas bertolak belakang dengan keyakinan orang-orang Syiah yang mencela dan memaki Abu Bakar dan Umar serta mayoritas sahabat lainnya dan menjadikan hal itu sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'far as-Shadiq tidak mungkin mencela mereka. Ibunya, Ummu Farwa adalah putri Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Shiddiq. Sementara neneknya dari jalur ibunya adalah Asma, binti Abdurrahman bin Abu Bakar as-Shiddiq. Apabila anak-anak Abu Bakar ini adalah paman-pamannya dan Abu Bakar sendiri adalah kakeknya dari dua sisi, maka sulit dibayangkan seorang Ja'far as-Shadiq yang berilmu dan soleh ini melontarkan cacian dan makian kepada kakeknya, Abu Bakar as-Shiddiq. Mempunyai kemuliaan dan nilai yang pantas didapatkan oleh orang-orang seperti mereka. Namun sayang, banyak nukilan dusta banyak disematkan kepada mereka. Kaum Syiah tidak memiliki kapasitas dalam hal periwayatan. Mereka layaknya ahlul kitab, semua riwayat-riwayat yang mereka jumpai dalam buku-buku mereka, langsung mereka terima, tanpa seleksi. Berbeda dengan ahlu sunnah, mereka mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam ilmu periwayatan, sebagai piranti untuk membedakan mana kabar yang benar dan kabar yang dusta. Diadaptasi dari Muqaddimah Tahqiq Kitab Al-Munazarah, Munazarah Ja'far bin Muhammad as-Shadiq ma'a ar-Rafidi fi at-Tafdili baina Abi Bakar wa Ali, karya Imam Al-Hujjah Ja'far bin Muhammad as-Shadiq, Tahqiq Ali bin Abdul Aziz Al-Ali Al-Ushibal.